Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Fokus Media. Dan tentunya di Fokus Media masih bersama Widya. Nah, di Fokus Media ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik permasalahan yang terjadi yang menarik sekali untuk kita bahas di ruang lingkup Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas Utara, dan beberapa daerah lainnya. Dan beruntung sekali sekarang di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber ya. Nah, kita bisa lihat narasumber kita hari ini dan mungkin sudah tidak asing ya bagi pemirsa di rumah. Nah, mungkin pemirsa di rumah ada yang baru melihat Selampari TV dan Widya akan coba memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nah, yang pertama ada Bapak Yasin selaku General Manager dari Selampari TV. Halo Pak Yasin, apa kabar? Sehat. Oke, sehat ya Pak ya. Ya, Selamat datang kembali di Fokus Media. Dan yang kedua ini ada Bapak Endang Kusmadi selaku pimpinan redaktur dari Harian Pagi Linggau Pos. Halo Pak Endang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Selamat datang kembali di Fokus Media. Dan kita bisa langsung saja pemirsa untuk memulai diskusi kita hari ini. Dan ini untuk topik pembahasan kita hari ini ada suatu kabar mengenai adanya 40 murid SD di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas yang mana mabuk liquid. Ini bagaimana nih tanggapan dari para narasumber? Mungkin dari Pak Endang terlebih dahulu. Ya, ini miris ya. Jadi ini kejadian miris dan di Tugumulyo ini bukan kejadian yang pertama. Jadi ini juga temuan BNN. Ini adalah kejadian yang kedua. Tahun kemarin 2018 juga ada temuan BNN. BNN mendapat laporan bahwa ada beberapa siswa ya, ada sekitar 40 siswa sekolah dasar. Awalnya ini laporan kepala desa ke Polsek Tugumulyo. Nah, karena persoalan ini kan berkaitan dengan penyalahgunaan ya, walaupun ini belum bisa dipastikan apakah ini narkoba atau bukan, tapi sudah bentuknya penyalahgunaan. Kemudian petugas Polsek langsung berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan pembinaan. Jadi ya pembinaan, maka turunlah jadi dari BNN mengumpulkan para orang tua, terus juga dikumpulkanlah para guru. Dan didatangin ini yang jual cairan, itu cairan untuk sebenarnya untuk vape ya, untuk vape untuk orang dewasa. Sebenarnya kalau dipakai untuk orang dewasa itu enggak masalah, tapi ternyata dipakai oleh anak-anak ini bisa menyebabkan mabuk anak, mual dan pusing-pusing kalau menurut anak-anak itu. Nah, ini kan karena menurut BNN ya, jika bakal orang bisa menjadi pencandu narkoba atau itu kan asal muasalnya pasti dari penyalahgunaan yang lain dulu seperti ini liquid. Nah, apalagi penggunaannya juga liquid ini mereka menciptakan sendiri alat pembakarnya, vape-nya. Nah, vape-nya itu memanfaatkan piting lampu. Nah, ini mungkin kalau pengalaman yang dahulu dari yang 2018 itu ada beberapa anak SMP juga yang sudah ditanggulangi oleh BNN. Mereka itu ternyata belajarnya di YouTube. Nah, mereka lihat di internet, mereka belajar di YouTube bagaimana cara menggunakan fitting lampu itu untuk menjadi vape. Nah, ini jadi masalah kita bersama. Ternyata internet bukan cuma hanya untuk sumber informasi, tapi juga untuk tempat belajar yang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin seperti itu dulu informasinya. Bisa disambung oleh Pak Yasin. Ya, ini mestinya melihat ini kan barang ini bukan barang ilegal kan, liquid ini. Artinya ini barang yang dijual bebas, bisa dipakai oleh orang dewasa. Tapi ini disalahgunakan oleh anak-anak. Artinya ini perlu aturan yang jelas sehingga bisa mencegah anak-anak untuk membeli ini. Jadi misalnya dibuat aturan daerah perda kan, dibuat perda, anak-anak tidak boleh membeli rokok, kemudian tidak boleh membeli liquid ini, sehingga anak-anak tidak bisa membeli itu, dan juga ada sanksi untuk penjual. Nah, juga bagi orang tua, jangan dibiasakan menyuruh anak membeli barang yang tadi rokok, seperti liquid juga tadi. Jadi anak-anak tidak menyalahgunakan. Benar. Nah itu. Kemudian di samping perlunya perda, aturan yang jelas tadi, kemudian pengawasan dari lingkungan, tetangga maupun orang tua kan. Kalau ada anak-anak kumpul-kumpul, itu kita sebagai orang tua kan mungkin atau tetangga itu ya bisa diperhatikan lah, mungkin bisa mencegah kalau melihat ada hal-hal yang kemungkinan dia berbuat negatif kan, itu kalau mencegah. Karena tanpa ada kepedulian bersama itu sulit, karena tidak mungkin kan mungkin orang tuanya sibuk dengan urusan di kebun. Nah, dengan adanya tetangga yang peduli tadi,
itu sehingga bisa mencegah. Seperti kasus ini sebenarnya sudah cukup perhatian, sudah cukup bagus, artinya kan ada dari perangkat dari kepala desa kan yang melakukan itu, artinya ini sudah ada perhatian yang artinya ini mungkin sudah sempat dicegah, walaupun sudah sempat terjadi tapi tidak parah mungkin kan ini, tapi ada 40 anak mungkin tidak menjaga ke yang lain dengan adanya pencegahan ini kan. Benar. Artinya sehingga anak-anak yang lain tidak ikut-ikutan, dia takut kan dengan adanya terungkap ini. Jadi memang kuncinya itu segala sesuatu itu untuk mencegah perbuatan yang untuk dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya tidak dilakukan dia, itu tadi kepedulian semua pihak, baik dari orang tua, keluarga, lingkungan, itu harus peduli. Ketika ada anak kumpul-kumpul boleh dilihat-lihat dulu apa, kalau dia menyimpang ya dicegah. Benar. Sehingga tidak terjadi itu. Mungkin cukup itu dulu. Oke, mungkin memang berbicara mengenai kasus seperti ini, pengawasan orang tua. Sebenarnya bukan cuma orang tua, cuman tetangga ataupun lingkungan sekitar juga berperan penting. Mungkin Pak Endang ada yang... Jadi memang benar, ini memang informasi awalnya kan dari Pak Kades. Kemudian yang tahun 2018 itu justru dari guru. Jadi guru-guru sekolah yang mengetahui peristiwa itu, mereka langsung melapor ke pihak kepolisian dan kepolisian langsung koordinasi dengan BNN. Nah, ini memang piting lampu ini memang kemarin sempat viral di Indonesia. Memang banyak, bukan cuma di daerah kita tapi di daerah-daerah lain ini memang sudah banyak penyalahgunaan fungsinya. Jadi ya pemakaiannya ya mirip-mirip kalau sekilas mirip pakai narkoba, mungkin ada katanya pakai dikasih dibakar, terus ada dikasih kapas katanya kan, kemudian asapnya itu yang dihirup. Nah, yang dihirup ya, jadi dibakar, keluar uapnya itu. Nah, uap itulah yang dihirup oleh anak-anak itu. Nah, benar kata BNN tadi, artinya ini awalnya dari sini, mungkin nanti lama-lama kan mencoba, mungkin bisa coba yang lain. Ya, coba bentuknya kayak gini, ternyata mungkin ada yang narkoba, misalnya sabu-sabu, pemakaiannya yang mirip-mirip, mungkin seperti itu. Nah, ya memang benar tadi kata Pak Saleh, Pak Yasin, bahwa ini jadi PR kita bersama. Dan ya ini semakin lama ya semakin banyak ya permasalahan-permasalahan ya, kasus yang ini memang ya serba susah kita. Sementara ya pihak kepolisian juga dengan BNN juga terus kan melakukan penangkapan, mungkin juga mereka sudah melakukan hal-hal lain seperti himbauan dan lain-lain. Jadi mungkin ya bukan cuma tugas pihak-pihak tersebut, tapi juga ini tugas kita bersama lah untuk memberantas pencegahan narkoba ini, walaupun ikut ini belum nyampe, walaupun benar kata Pak Yasin tadi, harusnya pembatasan ya, misalnya jangan dijual kepada anak-anak, terus jangan meminta anak-anak untuk membeli seperti itu. Jadi harus ada ya kesadaran kita lah dari orang tua itu, mungkin seperti itu. Karena memang usia anak seperti ini adalah rawan-rawannya Pak ya. Jadi ingin mencontoh. Oke, mungkin Pak Yasin ada yang ditambahkan lagi Pak? Ya, jadi walaupun itu tadi bukan narkoba kan, liquid itu kan kalau menurut cerita anak-anak karena dia free, artinya ini sudah tidak bagus kan, artinya itu sudah mempengaruhi sudah mempengaruhi pikiran, mempengaruhi akal sehat kan artinya. Nah, ini menjadi cikal bakal, benar kata BNN, menjadi cikal bakal akan menggunakan narkoba nantinya, misalnya khawatirkan. Jadi ini memang harus dicegah, jangan sampai ini menjadi kecanduan kan. Kecanduan rokok pun bahaya bagi anak-anak kan. Iya, benar sekali. Bagi anak-anak sangat bahaya. Apalagi di Tugu Mulia sudah kedua kalinya ini. Iya, ini sudah kedua kalinya. Jadi ini harus menjadi perhatian bersama kan, jangan sampai itu terulang lagi. Karena kalau seandainya generasi kita ini seperti itu menjadi pecandu narkoba misalnya, ya habis kita. Generasi kita habis. Bagaimana selanjutnya kan? Iya. Nah, artinya negara kita ini akan dikuasai orang asing nanti kalau bangsa kita sendiri ini, anak-anak generasi penerus ini sudah rusak kan gitu. Jadi itu harus menjadi PR kita bersama. Iya. Memang benar, ini merupakan himbauan kepada masyarakat bahwa ini adalah PR kita bersama, bukan hanya orang tua di rumah yang memiliki anak-anak usia SD seperti ini ya, tapi PR kita bersama karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak didik bangsa. Nah, baik pemirsa di rumah, jangan beranjak kemana-mana, kami akan segera kembali.